Iya kan orang orang Jakarta kan tidak tahu apa itu terang bulan. Kalau dosen yang paling favorit 1, 2, 3 Ibu Siti. pastinya saya juga. Ibu Siti sama Ibu Mutmainah. Cuman kan saya ikut organisasi, jadi lumayan lah, adalah sedikit-sedikit yang didapat, kayak ketemu-ketemu dengan dosen-dosen, teman-teman yang lain, kayak bikin kegiatan begitu. Jadi dan kayak yang saya tidak tahu masuk organisasi ini, jadi saya tahu dan apa yang mau dilakukan. Sebenarnya saya mau ambil pertanian, karena saya suka bertani. masa perawat ke pertanian. Ya karena saya suka menanam, suka tanaman. Ya fasilitasnya ada AC, gazebo, Ya, wifi kayak Nggak usah lumayan isi lengkap. paket lagi ya. Iya mungkin sudah satu paket dan baru kayak SPP-nya bisa diangsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel Sinaga. Saya dari Universitas Widya Nusantara, Prodi S1 Keperawatan. Dan ada teman saya, namanya Faradila. Perkenalkan, nama saya Faradila, saya mahasiswa Universitas Widya Nusantara. Sekarang saya berada di semester 4. Nah, ada lagi satu teman saya yang namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Deis Natalia, saya mahasiswa UN semester 4, jurusan S1 Keperawatan. Yang pertama saya kan mau tanyakan apa sih alasannya kalian di sini jadi mahasiswa di sini? Kenapa kalian harus di kampus kita ini di WN begitu? Kalau dari saya sih awalnya itu nggak di sini sih, nggak di sini. Oh, iya. Cuman karena kakak saya yang laki-laki menawarkan saya untuk sekolah atau kuliah di UN. Soalnya kakak saya kan kuliah di Unpad, jadi saya juga harus di Palu dan sama-sama dengan dia. Sebenarnya saya mau di Poso supaya lebih dekat dan dengan orang tua, hanya saja supaya satu tempat seperti itu, dan jadi dibilang saja di mana, di kampus UN saja. Jadi saya masuknya di sini dan ambil jurusan keperawatan. Oh begitu ya, berarti aturannya keinginannya bukan di sini aturannya, karena ada kakaknya di sini, berarti jadi di sini ya begitu ya. Iya. Oke, kalau dengan teman saya ini Faradil, kira-kira apa sih alasannya bisa di sini? Alasan yang pertama itu bukan pertama sih, cuman kayak ini sudah jalan terakhirnya karena di beberapa universitas tidak diterima gitu. Tapi saya bersyukur sih masuk sini, bagus, dan dosen-dosennya juga bagus-bagus, teman-temannya juga oke sih, apalagi saya kan masuk di organisasi, jadi banyak pengalaman dan didapat. Berarti tidak ada lah ya penyesalan masuk ke sini, padahal awalnya bukan ke sini begitu, tidak ada ya? Awal-awal sih kalau saya ada rasa penyesalan, cuman kayak jalani saja, dan tapi makin kesini sudah enak dan tidak kayak bagaimana-bagaimana lagi, sudah walaupun ada cuman jalani saja. Ini saja, apalagi sekarang sudah semester 4. Iya, tidak lama lagi kan. Jadi kayak misalkan saya mau tanya nih, pengalaman kalian pas di sini, kayak kan mulai dari semester 1 nih, 2, 3, 4, sekarang sudah mau semester 5. Apa sih pengalamannya kalian dapat selama kuliah di sini? Kayak apa? Kayak OSCE begitu, nangis apa kayak begitu? Kalau saya sih pengalaman yang saya dapat banyak, lumayan agak banyak, bukan tidak juga terlalu banyak, dan cuman kan saya ikut organisasi, jadi lumayan lah, adalah sedikit-sedikit yang didapat, kayak ketemu-ketemu dengan dosen-dosen, teman-teman yang lain, kayak bikin kegiatan begitu. Jadi dan kayak yang saya tidak tahu masuk organisasi ini, jadi saya tahu dan apa yang mau dilakukan. Kemudian juga kan di sini ada banyak kayak dia punya ekstrakurikuler, apa sih yang ikut PKM gitu. Ya betul. Jadi itu salah satunya kayak yang bawa saya, dan supaya tidak jadi monoton sebagai iya, tidak mahasiswa. jadi monoton kayak cuman belajar pulang gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. kalau saya itu sih. Kalau dengan Deis bagaimana sih? Kalau saya sih pengalaman OSCE Gimana pengalaman ini parah ini kayaknya nih. semester kemarin ada di satu mata kuliah tuh yang bikin nangis OSCE-nya gitu deh. Gimana ya? Kayaknya kurang Ujiannya parah ya? Enggak sih, mungkin karena gugup aja, jadi
nangis gitu. Mungkin karena banyak yang dipelajari, tiba-tiba banyak sekali. yang sudah diingat itu tiba-tiba maju osianya itu sudah Jadi ngeblank gitu. ngeblank, lupa dan gitu. Berarti aturannya sebelumnya sudah dipahami, padahal pas sudah masuk jadi ngeblank. Iya. Diulang nggak sih itu osinya? Diulang sih. Ya, puji Tuhan diulang. Kalau nggak diulang, astaga, nggak ada nilai saya. Iya dah, ya. Oke, baguslah. Jadi menurut kalian hal yang mengejutkan atau sebelumnya kalian tidak terbenak dalam pikirannya kalian tiba-tiba, oh ternyata ini begini, ternyata ini begini, begitu ada nggak sih? Ada sih, apa ya? Awalnya sih, apa ya? Dapat pikir begitu kalau masuk ke perawatan itu susah, menakutkan. Iya, betul. Harus banyak apa namanya hafalan ya? Iya. Kemudian juga awalnya itu saya kan orangnya paling takut dengan darah atau ya badan-badan yang terpotong, termutilasi. Tapi pas sudah masuk ke perawatan ini sudah mendingan. Awalnya kan kayak fobia gitu sama darah. Gitu. Kalau dengan Ngeri. Farah bagaimana? Kalau saya sih saya tidak terlalu bagaimana ya, mungkin karena saya dulu SMK mungkin saya sudah pernah rasa, cuman tapi awal-awal SMK itu memang ada juga rasa takut dan sama. Jadi saya mau minta saran dari teman-teman, saran atau tips yang ingin kita bagikan kepada adik-adik nanti atau orang-orang yang mau masuk kuliah di UN. Apa sih sarannya atau tipsnya supaya bisa berjalan dengan lancar itu kuliahnya, biar tidak, maksudnya sudah dijalani semester 1, semester 2 tiba-tiba tidak ada lagi begitu kan, kita sudah semester 4, kayaknya bisa dikasih saran begitu. Kalau untuk saya sih kayaknya untuk yang mau mendaftar ini kalau cuma kuliah anu teh usah Jo, karena mahal. Ya. Salah satunya mahal. Kasihan sama orang tua ya. Kasihan sama orang tua kan, orang tua sudah capek-capek cari uang, terus kamu cuman mau main-main dan untuk kuliah Dan putus sekedar di tengah masuk. jalan. baru putus tengah jalan lagi, rugi 2 kali dan Betul. Jadi pandangannya kalian kalau sudah lulus dari sini apa sih? Pandangan ya misalnya saya nanti lulus di sini, saya mau lanjut di sini, saya mau stuck aja di sini, mau cari kerja aja langsung atau bagaimana? Kalau saya sih umur panjang, selesai kuliah, selesai escape dan juga nurse, saya mau ambil guru sih di Ambil guru ya? Iya, di kota saya di Tentena. Wah, Jadi calon guru juga ini anak ini. jadi saya mau jadi guru saja, nggak jadi perawat. Kayak gitu. Tapi guru mengajar Iya, mengajar. mahasiswa ini kesehatan Iya. sama juga. alasannya tidak mau jadi Alasannya kenapa tidak mau jadi lanjut ini? Kurang suka gitu sama shift malamnya. Oh, Iya. kayak iya toh, kalau guru cuman pagi, mungkin pagi pulang sore ya. ya mungkin Iya, pagi sampai kemungkinan pagi sore. sampai sore. Kalau saya sih kayaknya dipikir-pikir dulu, nanti kalau ada rezeki lanjut, kalau tidak bekerja saja dulu. Amin. Oke. Jadi kalian itu masuk di sini ada nggak sih tuntutan orang tua? Kayak Oh, karena terpaksa tuntutan. begitu. Kalau saya sih pas SMK lalu tuh saya kan jurusan keperawatan juga. Iya. Sebenarnya saya tidak mau masuk dan ini keperawatan, lanjut keperawatan pas kuliah ini. Cuman mama dan papaku bilang lanjut Jo, daripada sesi atau dari SMK keperawatan kok masuk jurusan lain. Jadi ya masuk keperawatan. Sebenarnya saya mau ambil pertanian, karena saya suka bertani. Masa perawat ke pertanian? Ya karena saya suka menanam, suka tanaman. Mbak tanam apa? Tanam sayur lah. Oh ya, dan Sayur. Kalau Farah gimana? kalau saya dulu sih kan Perawat juga ya? kan saya juga dari SMK perawat waktu itu, SMK keperawatan. Waktu itu papaku suruh dan kayak usuh Jo masuk perawat, mahal. Masuk guru Jo. Gitu. Disuruh masuk guru Jo di Unpad. Cepat. Kalau saya beda. Saya tuh kan kayaknya juga tidak perawat sih. Soalnya saya lalu SMK-nya itu SMK apa ya? Administrasi perkantoran. Jauh tuh perkantoran ke perawat. Makanya tuh saya waktu baru-baru di sini, bagaimana sih ini
saya lalunya perkantoran mengurus kayak kan perkantoran biasa mengurus surat-surat gitu ya. Administrasi Ya, gitu. Salah jurusan kayaknya kau Angel. Iya memang betul salah jurusan karena di sini kan yang suntik ini tiba-tiba ya begitulah. Baru niatnya juga lalu bukan perawat. Niatnya lalu apa? Kayaknya lalu saya pengen ambil poluan. Anjay. Iya serius. Cuman saya sudah belajar kayak ambil buku bimbel-bimbel begitu dan. Nah terus karena kebetulan juga nenek saya meninggal, jadi kayak nggak bisa lagi sekejar itu. Nah dan juga gigi saya ada kesalahan teknis. Kenapa gigi Angel? Ada berlubang minusnya. sedikit. Nah, jadi tidak bisa toh. Jadi saya kesini saja. Jadinya kuliah di universitas. Kalau tuntutan orang tua sih kau harus jadi ini, kau harus jadi ini, kayaknya tidak ada. Yang penting saya bisa jalan ini, kau tidak tertekan kayak gitu lah. Kalau kalian bagaimana? Tidak ada tuh tuntutan orang tua kayak kau harus begini kayak gitu. Ada nggak? Sedikit sih. Yang tadi saya jelaskan itu. Bilang masuk perawat saja rugi ilmu dari SMK. Iya. Nggak dilanjut, nggak ditambah gitu kan. Jadi masuk ke perawatan. Iya tapi kalau aneh awalnya pas SMK keperawatan mau jadi apa? Masuk Mau jadi pertanian. pertanian, habis itu tidak direstui orang tua malah menjadi perawat, habis perawat menjadi guru. Ini saya mau tanya nih Angel, saya penasaran. Waktu kau pertama kali masuk di sini kan kau dari mana Angel sudah? Dari Medan. Kan Medan jauh nih, sekali Bos. toh. Jadi bagaimana caramu menyesuaikan diri di WN ini dan? Bukan cuman WNC, lebih tepatnya di kota Palunya. Ah, iya. Karena kan yang pertama itu perbedaan apa ya bahasa. Soalnya pas lalu tuh saya di sini yang pertama matikan TV. Kan betulan. So, kan kakakku bilang, "Dek, bunuh dulu itu TV." Hah? Kenapa dibunuh? Saya bilang itu. Kenapa dibunuh? Saya bilang itu. Kan matikan bukan bunuh. Di sini bahasa bunuh, Dek. Oh, bunuh. Oh, baru kata pertama dulu itu kan. Nah, baru apa lagi yang kedua ya? Oh, pernah saya ke kios. Iya. Ke kios. Oh iya, kita dua ya. Astaga. Pas dinas. Pas dinas lalu di Torabelo. Jadi saya tinggal di rumahnya Deslin toh. Nah, pas di situ saya pergi ke kios. Saya bilang sama itu ibu ada nggak obat sikat coba itu? Obat apa? Obat sikat gigi. Obat sikat itu odol. Ya ampun. Obat sikat. Ya, lanjut. Serius. Obat sikat. Terus datangnya dia bilang, Hah? "Dek, apa obat sikat?" Obat sikat. Obat sikat kamar mandi. Sakit perut ibunya anjay. Iya, dia bilang, "Apa obat sikat?" Saya bilang, "Odol ibu, bukan Pepsodent. salah, sorry, saya kira ini di Medan." Saya bilang gitu. Terus kata ibunya, "Oh iya deh, di sini tuh odol." Datang temanku yang satu lagi, "Memang apa kok bilang obat sikat?" Saya bilang begitu. Nah, katanya punya iya tadi saya bilang tidak ada, ternyata ini karena saya bilang tuh, "Ibu ini ada obat sikat ibu." "Mana?" Dia bilang gitu. Ternyata odol ibunya. "Oh, odol. Kau orang mana, Deh?" Dom itu. "Orang Medan, Ibu." Medan nih, Bos. Medan ya, Medan dibilang itu obat sikat odol ya. Iya, kalau sikat gigi apa jadi dong itu? Lain gak dong gitu kan? Kalau sikat gigi juga dia datang temanku jadi ketawa. Baru kayak logat-logatnya gitu. Tapi sampai sekarang saya kalau bergabung dengan teman-teman orang Batak pasti mereka bilang, "Angel kau kayak bukan orang Batak, gak ada logat Medannya lagi." Dia ngomong gitu karena kayak cepat penyesuaiannya begitu. Takutnya Angel sudah ketemu dengan orang Medan. Anu Baya. Ya. Oh, kalau pakai Baya-baya. baya-baya belum. Oh. Masih kamu-kamu. Kamu aku. Iya. Apalagi yang baru kalau menurut Angel di sini? Apa ya? Atau mungkin Matahari Palu 3? Iya. Kalau di Medan kan panas, tapi panas mataharinya. Kalau di Palu ini tidak. Mataharinya sudah panas, Satu orang satu matahari. Hawanya panas. Gitu. Kalau di sana tidak sih. Hawanya yang panas, tapi mataharinya tidak terlalu panas. Kalau di sini mataharinya panas, hawanya panas. Kayak pas selalu saya dinas, cuman 1 minggu saya bawa motor, tanganku sudah hitam, belang. Sobelang.
Kasian, Iya. semangat. Makanya itulah perbedaannya itu juga perbedaan logat, perbedaan penyesuaian lah, banyak penyesuaian soal di sini. Tunggu, sama cerita ini. Wah, Dulu temanku ini dia pergi ke Jakarta. terus Dia bilang, "Kak, mau beli terang bulan." Anjay, terang bulan. terang bulan kan Orang martabak ya? Iya, kan orang Jakarta kan tidak tahu apa itu terang bulan, Oh, cuma dikira terang yang bulan dia lihat. Kak beli terang bulan. Baru masnya sampai bingung. Tidak Mas. Oh, ya. Gelap bulan ini, tidak ada bulannya. Oh, jadi dikira bulan yang biasa. Dikira kayak salah beli tuh Mas, bukan di sini tempatnya terang bulan. Jadi dia tanya dengan temannya. Dia telepon lah ini temannya yang di kos. Weh, tidak ada terang bulan. Apa dan kau bilang sama masnya? Gelap bulan. Saya tanya, Mas ada terang bulan. Dibilang masnya, tidak ada dek, gelap bulan sekarang. Ternyata yang kayak kau bilang tadi dan ternyata di daerah Jawa itu bukan terang bulan tapi martabak manis. Oh, iya ya. Martabak manis itu terang bulan, orang bilang ya Iya, ampun. memang kalau kita dari bahasanya kita bawa ke bahasanya lain berbeda, kayak bunuh apa sih dibunuh, kenapa harus dibunuh, itu TV bukan kayak makhluk hidup gitu loh. Bunuh itu baru apa Bunuh lagi? lampu. Bunuh itu lampu. Bunuh Baru tikus. apa lagi ya, intinya banyak lah, kayak saya menyesuaikan aja. Pas lalu saya sempat semester 1 habis saya BPKM itu masih ke bawah logatnya saya tuh. Terus datang temanku, gara-gara Angel ini begini nih, apa sih, kayak saya, ih kenapa kalian ejek bahasa aku kayak begitu lalu. Tapi sekarang sudah tidak. Karena penyesuaiannya lumayan cepat Angela ya. Iya, biasanya lumayan cepat lah. Enggak cepat lagi sih, sudah 2 tahun. Lumayan lama ya. Iya. Lumayan. Jadi kalau sharing-sharing pengalaman selama di sini ada nggak sih? Apa ya? Kalau saya sharing pengalaman kayaknya organisasi, baru apa lagi ya? Pernah ikut apa? Pernah ikut PKM juga, tapi rada-rada. Rada-rada apa? Ya itulah. Nah kalau Desa ada nggak sih pengalamannya? Apa ya? Perbedaan dari Poso ke Palu ya apa? Perbedaan Poso ke Palu, Tentena. Logat saja sih. Logat kayak di Tentena itu tuh Bangandangana gitu. Kalau di sini kan Bakau-kau. Terus kalau pengalaman saya awal masuk sini pas PMPN kalau nggak salah itu kan saya bilang di grup gitu toh, kan di grup menyaut di grup sama bilang iyo kak, terus dapat tegur dan nggak boleh bilang begitu dek, nggak sopan iyo itu, nggak sopan iyo itu, dan jadi oh iya kak maaf, ternyata yang sopannya itu di sini iye. Cuman bagi saya itu iya itu kayak Bagara tuh kayak jutek gimana gitu, jadi iye gitu. Saya juga mau gitu. Saya pikir tuh iye apa sih, iye kayak Bagara. Tapi ternyata kalau dibilang iye ternyata bagus. Dan Iya, di sini kata sopannya iye. iya, kalau iyo itu kayak kasar. Kalau di SMK, kau kan SMK kesehatan, ada nggak sih dari satu sekolahmu yang satu kampus juga di sini? Ada. Ada? Mona Lisa Topea sih. Oh ada ya. Yang kelas D. Kelas D, iya. Kalau kau Apa itu saya? SMK kesehatan toh? SMK kesehatan mana? Kalau saya SMK Kesehatan Indonesia Jaya, Parigi. Indonesia IJ Raya. Parigi. Maesa. Anjay. Maesa. Ada teman juga di sini. Kalau kakak tingkat. Oh, ada. dengan ada tingkat, ada. Saya jangan tanya, enggak ada. Mandiri dong. Sendiri alone. Sendiri on. Oke, jadi menurut kalian teknologi perkembangan yang ada di kampus ini sudah sesuai nggak sih dari zaman ke zaman begitu? Kayak sudah lengkap nggak sih di sini begitu? Kalau menurut saya sih, Fasilitas lah lebih tepatnya. lengkap. Contohnya kayak orang ini bawa podcast kayak, wih, keren coy. Keren coy, satu universitas ada podcast di mana juga itu, kalau bukan di WN ya kan? Iya, kalau ininya apa namanya? Kalau lab lengkap nggak sih fasilitasnya? Lab Sih.
Lab lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Apalagi kelas. Mbak AC aman. Bahasa bawa wifi. Woi, Kalau ini apa namanya? Kalau belajar itu ada nggak sih dosen kesukaan kalian? ada. Dosen Ada. killer. Jangan nggak sih? tanya. Jangan ditanya. Sensor, Siapa? sensor, Kak. Iya, nanti sensor. Oke. Siapa Ngeri, sih? Siapa ya? Kalau saya sih Dosen Yang apa dulu ini? killer. Dosen apa dulu ini? Killer. Yang killer. soalnya ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu. Apa itu? Apa ya, orangnya kayak sensian sekali dan sensian kayak apa ya? Orang cuman badiam tuh. Ah, Kayak dia tetap mau cari gara-gara begitu dan saya cari kesalahan kita orang padahal terus badiam-diam maksudnya what the Selamat datang. maksudnya apa gitu? Ya Tuhan. apalagi ya? Kalau dosen yang paling favoritmu, kayak kalau itu ada dosen pasti saya pasti semangat sekali belajar. 1, 2, 3. Ibu Siti. Pastinya saya Ibu juga. Siti sama Ibu Mutmainah. Serunya sama Ibu Siti itu apa ya? Santai. Santai, mengalir Kemudian kalau sama dan Ibu Mutmainah itu mana ya? Serius. Terus Tapi tapi santai. Iya santai. Bukan. Kemudian cara Bermain penjelasan kayak tapi santai. Iya. Kemudian Bermain penjelasannya tapi itu santai, bagus. belajar tapi santai oh, dong. sama aja itu. Kemudian apa ya? Materi yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan itu Karena juga ibu itu habis selesai materi kita dievaluasi Iya, ulang dikasih jadi kuis. iya betul. jadi apa ya, kita orang harus fokus dan jadi orang catat apa yang dia jelaskan gitu kan. Baru juga kayak contoh-contoh yang dia jelaskan itu kan kayak dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlalu susah dicerna dan Iya betul. Kata-katanya itu dan Iya. udah dicerna. Nggak Bagaimana pakai mahasiswa S1 disamaratakan begitu, bukan kayak pendidikan yang tinggi jadi tinggi juga bahasa. nah gitu. Jadi kayak menyesuaikan dengan mahasiswanya. Iya. Kalian tidak tanya-tanya saya dulu, saya terus yang tanya-tanya tadi. Saya mau tanya nih, Angel, makanan yang kau suka di Palu ini apa? Makanan khas kayak di sini atau Apa ya? yang Soalnya rasa di makanan sini? khas Palu ini harus yang katanya kalau orang Palu harus makan kelor. kelor. Iya, kelor saya suka. Suka? Tapi awalnya saya tidak suka. Saya tidak tahu itu kalau itu makanan. Dikira daun Daun nikah. rumput. Iya, kan pernah orang memasak. Terus saya lihat ini bagaimana masaknya, saya bilang begitu. Dibilang Angel nanti kita masak ya. Ini bagaimana masaknya, itu kan kayak bulat-bulat begitu ya. Bagaimana memasaknya, saya bilang begitu. Ini enak begini-begini. Baru daun kemangi. Oh iya. Kan daun kemangi kan bisa biasa itu dimakan kalau Kayak lalapan gitu kan? Dengan pas ayam. itu saya cium-cium dulu kayak bau asing, asing baunya. Terus saya coba-coba, kok enak. Baru apa ya, lalampa Petuk woli anjay. boleh. Soalnya Kok tidak bilang kok kemarin supaya mau dibawakan lampu pas Idul Iya. Adha? berarti nanti kalau kau pulang kampus, pulang kampus, Pulang kampung nanti kalau libur. pas kau harus bawakan. Kalau kau tidak bawa, pulang lagi. Titip duit. Gitu ya. Nanti disinggahkan di Taboni. Iya. Bilang minimal titip uang anjay. Iya. Kok tidak mau pulang-pulang? Oh iya kan ini tidak lama lagi UAS. Sama libur, OSC, kemudian semangat. Saya tidak akan pulang kayaknya belum pulang sih, karena menurutku Tiap saja pulang. Saja pulang di sini saja. enggak juga. Tidak kasih selesai jauh Jalan-jalan. cepat satu Tunggu selesai kali. dulu escape-nya. Apa karena kalau pulang kan saya kan transit ya dari Palu ke Jakarta. Itu juga kalau misalkan kayaknya makan tempat, maksudnya kalau dari Palu ke Jakarta itu juga kalau sudah full dari Palu ke Jakarta. Kalau misalkan tidak full dari Palu ke Jakarta berarti dari Palu, Makassar, Jakarta, Medan, belum lagi kampung kok, jadi kayak 2 kali transit, capek tuh. Baru juga tiketnya mahal, Dek. Tahu nggak sih berapa? Berapa? Kalau 1 kali berangkat itu Kalau- pas saya kesini aja dulu ya, saya ingat ya 3,5. 3,5. Itu sudah langsung satu kalian transit semua apa semua? Iya itu? betul. Oh. Makanya kalau misalkan 3,5 pergi, kan saya pasti harus balik. 3,5 tambah 3,5 berapa? Lunas SPP. Lulus SPP. Makanya itulah, jadi nanti kayaknya habis saya kuliah baru pulang dulu biar tidak kayak makan duit banyak. Daripada nggak pulang cuma sebentar di sana, cumpi bakontong ada di sana. Itu Jauh. lagi bahasa baru. Apa itu konto? Kentut. Gitu.
menurutnya kalian pertemanannya di kampus itu bagaimana sih? Ada nggak temannya yang toksik? Ais, banyak, hampir semua sih. Hampir semua, berarti ikut dong saya. Mahasiswa keperawatan itu kayak siapa yang bilangnya? Pak Anu kan? Pak Hendra. Dia Aduh. bilang Sensor. Kayak bagaimana? dia bilang mahasiswa keperawatan itu bermuka dua. Iya. Jadi menyesuaikan anu dan sesuai lingkungan. Ah. Jadi Pak Hendra bilang mahasiswa keperawatan itu memang punya dua muka gitu. Bagaimana itu dua mukanya begini? Bukan kayak Jelaskan. contohnya Di sini baik, di sana menyesuaikan. tidak, contohnya Gitu. kayak mahasiswa perawat itu harus bermuka dua, bukan kayak yang apa-apa, dan tapi cuman kayak Masalah. kamu teh boleh bawa masalah, dan contohnya kamu dinas di rumah sakit toh. Ah. Kayak contohnya kamu dinas Masalah toh. di rumah. Tidak boleh kamu Bawa kamu masalah yang di rumah sakit ke rumah. tidak, tak boleh dong. Oh, yang masalah dari rumah ke rumah sakit. Iya, belum terbalik terus. Atau antar perawat nggak boleh, toh? Iya, soalnya kayak Perawat. masa kamu mau ditanya pasien, Ibu, Masa Ibu minum pasiennya obat, kena Ibu? lampiasnya gitu dan kan tidak mungkin, tidak enak Iya. dilihat toh. Ya kalau begitu nanti pasiennya langsung kasih pulang kau. Tampeleng dia. Tunggu, kamu tanya, pengalaman dinasnya kamu kemarin bagaimana? Luar biasa. Pas saya Luar biasa dinas pertama itu KMB dulu ya kalian. KMB. Pas KMB itu kan saya dinasnya di rumah sakit ini Ah? data sensor. Saya kan KMB kan itu bagian ini ya, luka itu kan KMB juga, diabetes. Jadi saya itu langsung masuk di ruangan itu yang bagian luka diabetes. Nah, saya itu kalau misalkan dosen pengajar itu kalau ada PPT-nya yang kayak luka patah, saya itu kayak takut begini. Tiba-tiba saya pas dinas pertama saya langsung ditempatkan di situ. Nah, tiba-tiba itu kakak perawat ajak saya observasi. Nah, saya lihat lah itu langsung kayak waduh, ternyata begini. Kayak takut begitu awalnya. Untung tidak pingsan. Untung tidak pingsan. Tapi awalnya pas sudah dimulai ya, mulai aja, tapi sampai di rumah enggak makan. Kenapa kata? Kebayang-bayang. Iya, Kebayang-bayang satu hari makanya. enggak makan. Kebayang-bayang pas sudah hari keduanya itu saya sudah mulai menyesuaikan, pakai masker 2, tahan-tahan 1 jam berobservasi begitu. Kalau dinas keduanya ya Kan dinas keduanya sama tuh orang tahu di Torabello Iya. jauh. Sama. bagus. Kalau Oh, saya kok sih di Torabello juga? iya sama-sama kalau dan kita. Torabello tapi beda ruangan. Oh. Kita orang di maternity. Kalau saya pengalaman di anu di mana di KMB yang pertama. Kan orang di ruangan di situ toh DP Karu bakal orang kasusnya itu ternyata pasiennya sepulang nanti Hamin 1 baru orang bacakar orang bilang sama karunya, ibu orang punya ini pasiennya sepulang bagaimana orang mau observasi dan Pasien baru? orang mau tanya Pasien tidak sepulang? pasiennya maksudnya kasusnya itu ternyata pasiennya sepulang dan Oh, sepulang itu baru dimarah kita orang kenapa tidak cepat melapor kamu orang supaya diganti, dan kan ada beberapa juga pasien baru masuk gitu toh dan kenapa tidak cepat melapor, ini nanti sudah mau kelar dinas baru kamu melapor gitu. Jadi ya yang KMB tidak selesai, Ya. tidak tuntas askepnya. Berarti Walaupun askepnya KMBU tidak ada dong? ada dia karunya kasih kesempatan sama kita orang toh bikin kasus ambil kasus yang baru yang pasien baru, kemudian orang ke sama karunya tapi kayaknya tidak karunya ACC tapi yang pegang ini KMB kan Ping. jadi Kasian sampai banget. sekarang nggak ada di ACC gitu sih. Kalau pengalamanmu Farah? Pengalaman- Sama-sama. Soalnya kan sama Iya. Dinas Beda, pertama, dinas pertama sama kita. Cuman beda Oh sih. iya, beda shift saja. Karunya kami galak. Kalau kami galak, Kita orang punya juga galak. Galak-galak tapi baik. Galak tapi baik. Galak tapi merangkul. Yang orang pas di Torabello tuh yang paling enak sih kan ruangan maternity agak jarang tuh pasiennya situ yang melahirkan toh, jadi ya pas kalau dinas malam itu pasti cepat tidur kita orang jam 9 atau jam Enaknya setengah tidur. 10 itu cepat tidur langsung tidur orang gitu, paling bangun jam 6 lewat gitu. Itu sih serunya di situ.
Terus pengalaman pertama saya itu lihat orang melahirkan melahirkan normal. Dia melahirkan adiknya berapa ya? Beratnya itu agak kecil adiknya, jadi cepat keluar dan kemudian langsung keluar dengan plasentanya juga. Kayak saya yang gemes anjay, saya kayak semua tarik itu kepalanya itu ada. Mau putus aduh. Bahayanya Serius, saking sayang saya tidak sabaran. Seru sih. orang yang mau melahirkan kok yang mau tarik duluan kepalanya. Awalnya sih tuh saya pikir sebelum kejadian itu tuh dari masuk kampus itu pasti mengerikan itu, dan lihat itunya perempuan buka toh baru keluar adik-adik kayak ngeri kayak mau pingsan, tapi pas kejadiannya kayak kita yang gregetan gitu dan kayak saya mau tarik gitu dan adiknya gitu. Tapi belum kutarik kan. Tapi kalau dipikir-pikir tuh pas kita mulai dari semester 1 sampai semester 4 ternyata bisa sampai setahap ini gitu loh ya toh. Iya. Karena Kayak dirasa. pas semester 1 aja kan banyak yang gugur karena semester 1 Banyak itu kan sekali banyak tugas buat makalah, buat inilah, jadi banyak yang berat gugur. padahal bisa dilewati. Iya, saya kira lalu tuh astaga kayaknya ini tidak bisa lewati ini, selesai saya ini mampus saya Tidak bilang. mundur ternyata bisa. Sekarang semester 5 tidak terasa. Punya Tahun depan organisasi nggak sih? 67 ada sih PMK PMK. PMK saja. Bagaimana kau di organisasinya dek? Sedikit aktif saja sih. Sedikit aktif itu Ada yang nggak mana? peran penting dalam organisasinya? Apa ya, Kok bazar? Tidak, bagian saya divisi bagian cemilan dia. pemuri dan Oh, pemuri. kita satu loh, satu divisi. Gimana sih? Masa sih? Masa sih, iyalah. Oh, pemuri saya tahu. Oh, pemuridan itu kayak ajak teman-teman yang lain, teman-teman PMK itu kan persekutuan mahasiswa Kristen ya. Jadi ajak teman-teman yang lain Untuk yang ikut Kristen, aktif. untuk ikut aktif ibadah, Kegiatan-kegiatan. baca Alkitab. Kalau kalian baca Al-Qur'an. Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi itulah bagian intinya dia. Kalau kau Dan Kalau saya sih banyak organisasi nih. Banyak, HMK. HMK, himpunan mahasiswa. Mahasiswa ada sebelumnya keperawatan. lagi. Apa lagi? PKM kan? Iya, kalau itu PKM. PKM itu bukan organisasi, Dek. Bukan maksudnya, dan bukannya Itu ada pasti- di Maksudnya di kemarin, yang kemarin teh. Oh iya yang iya, oke. Angel punya mana? Angel punya kemarin satu kelompok dan Angel. Oh iya. Yang kemarin Saya bukan selalu yang satu sekarang. kelompok dengan dia karena kami itu satu hati dan satu jiwa. Katanya aja. Bagaimana? Kalau di organisasinya? Kalau di organisasi ya bagus lah, alhamdulillah. Tahun kemarin saya di divisi minat dan bakat. Iya. Di minat dan bakat itu ya saya tidak tahu apa-apa. Tapi Cuma ikuti aja. ya, ikut-ikut saja dulu dan Mbak mau coba-coba dan bagaimana mau organisasi. Soalnya kemarin kan pas SMK ada organisasi OSIS, cuman tidak lama dan COVID. Jadi sempat libur. Jadi tidak terlalu aktif sekali, nanti aktif-aktif pas kelas 3 stok. Kelas 3 SD. SMK dong. Oh gitu ya. Kalau Nah, saya- nanti pas semester 3 kemarin itu diangkat jadi divisi Infus, investasi dan ekonomi. Cari-cari dana untuk kegiatan. Yang Contohnya- kemarin apa kegiatan donor darah itu Ha-ha. siapa yang susun itu? Apa sih, siapa yang apa ya? itu program kerjanya saya di Infus. Sebenarnya saya tidak tahu juga kenapa sih. Kamu yang ngajukan? Kau? Iya saya karena Divisimu ya? iya divisinya saya. Saya tidak tahu juga kenapa itu kemarin tiba-tiba ditambah toh program donor darah dan supaya banyak dan sedikit programku. Cuman sebenarnya sudah banyak, cuma saya tahu kenapa saya jadi ditambah di situ. Nah, di situ Karena kau mungkin dilihat orang lain ada ini mau di situ. Bakatmu di situ. saya di situ kan ketua anunya apa sih namanya? Ketua apa? Ketua apa? Ketua divisi. Ketua divisinya. Jadi saya yang atur dan sebagai aduh. Gitu. Cik, tiada kendala-kendala kemarin atau apa gitu? Kendala ada sih. Apa? Kendala itu kayak kemarin itu orang PMI-nya sudah datang, tapi orang masih masuk toh. Ada yang masuk lab lain, jadi kayak Kak tunggu Kak
Jadi kemarin itu saya sampai lari-lari, kau tahu kan kita masuk di belakang. Iya. Baru PMI-nya masih di depan sini, di gedung depan. Kita telepon, weh, bilang ya kalau sudah ada ibu. Soalnya saya masih bawa urus ini, jadi lari-lari. Weh, sudah ada ibu, lari lagi ke belakang kayak, ya ampun ternyata. Tapi sukses sih acaranya, saya berjalan. Bagaimana pendonor? Ngomong-ngomong, tadi kamu kan ada PKM. Ya saya juga PKM sih. Menurutmu apa sih itu PKM? PKM apa PKM-nya? Pengabdian pengabdian kepada masyarakat. Iya, pengabdian kepada masyarakat. Kalau kan kau sudah pernah terjun ke PKM, saya juga sudah pernah terjun ke PKM. Apa sih yang kamu dapat pengalaman setelah pernah mengikuti PKM? Pengalaman yang saya dapat yang tidak ada di kampus lah, yang di luar. Soalnya kan kayak kalau kemarin kan masyarakatnya ya. Langsung ke masyarakatnya. Kemarin kan yang lolos berdua itu kan yang kursi dari sampah, pemanfaatan sampah plastik, bin bag dari sampah. Kayak orang punya itu. Iya. Kemarin kan sampai ibu-ibunya yang mitranya kami Ibu PKK di Talise itu. Talise. Sampai bertanya, "Kamu ini jurusan apa, Dek?" Kenapa pegang-pegang sampah? Kenapa pegang-pegang sampah? Terus jahit-jahit toh kayak, kamu berubah profesi deh. Saya bilang, ini banting setir Ibu. Terus kerja sampingan. Tidak sih. Terus apa lagi ya yang bisa bahas susun proposal sudah ada basic lah sedikit kayak bahas susun proposal itu dari mana sih kayak begitu-gitu. Jadi sudah tahu sedikit. Terus kemudian kan kayak PKM itu kan pengabdian kepada masyarakat toh. Jadi dalam PKM ini tuh orang bisa mengurangi, contoh yang orang kemarin itu mengurangi sampah. Dan jadi sampahnya itu dikasih masuk, digunting-gunting dan dicacah-cacah. Yang kotor dicuci atau enggak? Dicuci, iya. Dikumpul dulu, dicuci, dikasih kering, dijemur, ya ampun udah lama. Kalau dijemur tuh berapa lama itu biasa? Kalau sampai dia kering aja. Kalau mataharinya, kalau kemarin itu 3 hari 4 hari. Baru kering. Soalnya habis itu digunting-gunting lagi, dicuci lagi sampai berkeriput tangan. Habis itu dijahit toh dia punya kantong itu bin bag. Baru kan itu plastik bau bunyi-bunyi toh, kan sampahan organik. Sampahnya itu kan bau bunyi-bunyi. Kayak gelas-gelas plastik gitu. Tidak, bukan gelas-gelas plastik tapi kayak snack, pembungkus snack. Gitu kayak pembungkus sabun, makanan ringan, yang begitu-gitu. Dan supaya tidak tahu juga terpikir dari mana itu toh, cuman nanti sudah lolos ini baru kayak, hai bagaimana cara buatnya ini. Intinya kemarin itu orang bahas susun proposal itu kayak susun saja lolos atau tidak. Itu kayak cuma sekedar kasih masuk ACC begitu. Alhamdulillah kan di ACC kemarin lolos lah itu. Nanti pas kayak, hai ini bagaimana ini kalau diduduki ini pasti bunyi-bunyi nih. Baru bahas tusu dan jadi habis itu dialas dan terus dikasih kayak sarung bantal dan itu apa, pakai gabus, busa? Ada pakai styrofoam, orang campur styrofoam sama busa. Biar nanti kalau diduduki tidak bunyi-bunyi, langsung trung begitu. Tidak bunyi ASMR. Tidak bunyi-bunyi sekali dan gitu ya. Baru habis itu dibuatkan sarungnya supaya jadi 2 lapis dan jadi hasilnya itu di mana ditaruh? Hasilnya itu ada di Ibu PKK 2. Di Ibu PKK 2. Yang ada dikasih di kampus. Yang satu lagi bukannya contoh gitu. Di kampus tidak ada sih. Ada 3 itu orang kasih Ibu PKK semua. 3 atau 2? 2 waktu pelatihan saja sama waktu itu. Tadi kita kan sudah bahas PKM, organisasi. Menurut kalian PKM, organisasi yang ada di kampus ini bisa nggak sih kayak membawa kita jadi kayak termotivasi begitu, yang awalnya kita introvert jadi ekstrovert, jadi mudah berbaur, lebih aktif begitu. Iya nggak sih? Iya tuh. Kayak apa ya? Kayak di PMK itu toh, kalau ibadah setiap hari Jumat. Kadang kalau ndak ada temanku kayak Agung atau Mikael, nah biasa saya ngambil alih main gitar gitu. Jadi, pernah? Oh ya, saya tidak lihat. Kata ibadah. Oh jangan saja. Terus lapor kamu. Tabung keras. Jadi ya itu sih,
pertama awalnya malu-malu dan karena takut salah-salah nada. Lagi saya aku tahu kan saya kan ada organisasi PSM. Kamu tahu itu PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Nah terus itu kan bagian kayak penyanyi, paduan suara. Jadi pernah saya di acara wisuda nih, saya ceritakan toh. Jadi ada kakak tingkat yang dia suka lagu Batak. Nah itu lagu Bataknya kayak susah menurut saya juga orang Batak, kayak aduh kayaknya nggak bisa, saya juga nggak hafal gitu. Terus dia bilang, Angel ayo kita nyanyikan ini nanti di acara wisuda begini-begini. Kan orang Batak pasti tahu. Dia ngomong gitu, Kak saya tidak tahu ini, saya tidak hafal juga. Saya ngomong gitu. Datang kakaknya, sudahlah kita coba dulu. Jadi kita latihan dulu. Nah pas kita tampil di wisuda, ya begitulah, kayak takut. Kau ikut nggak sih? Tidak. Nah kayak saya baru pertama kali tampil di acara wisuda. Kamu tahu gak sih kalau acara wisuda banyak tamunya, undangan dari teman-teman Orang tua. mungkin. Disitulah saya sebenarnya introvert nggak sih? Tidak kayaknya. BPKM kau baribut, Cok. Paling cerewet lagi, suara Kayak- paling besar lagi. Saya. Ada yang mau Iyo, PPKM saya juga itu. Apa? kan BPKM apa? Saya yang Dapat apa ya dia? Sudah. Apa? Yang Pak mahasiswi paling aktif. mahasiswa paling aktif. Itu kan introvert apa tuh? Iya awalnya itu juga saya bertanya. Ya, pertanyaan gue tuh dari PPT-nya aja saya bolak-balik begini. Sebenarnya tapi ada satu dosen yang dia menjelaskan kayak masuk akal saya sekali dan sampai sekarang saya ingat. Siapa? Ada Spill dong. Sugi. Waktu itu saya tanya apa ya? Ayo apa? Apa ya? Berpikir. Nah, sudah lihat. Itulah. Nah, terus habis itu tiba-tiba Bapak itu kan saya duduk paling belakang nih toh. Pas sudah selesai materi, Bapak itu kasih saya roti. Wah, kayaknya ini dosen baik deh dikasih saya roti, padahal yang bertanya bukan cuma saya toh. Saya di situ makin sepakat. Nanti besok saya akan bertanya lagi. Jadi saya bertanya terus sampai pas malam apa namanya? Oh, malam terakhirnya itu. Malam inaugurasi. Iya, inaugurasi. Nah, pas di situ saya ada kesibukan. Dibilang Kak, nanti kau gak usah kesini dulu ya, kita ada acara begini-begini. Nah, saya kasih tahu itu sama kakak pembinanya. Saya bilang, Kak, nanti sebentar malam saya tidak ikut ya. Saya bilang begitu. Kenapa? Dia bilang gitu. Ada alasan Kak begini-begini gitu. Terus datang Kak satu lagi konfirmasi mungkin sama kakak yang ini. Dibilang Angel ini tidak ikut begini-begini. Jadi saya tiba-tiba pergi ke kamar mandi, jumpa kakak yang ini, dibilang, Dek, kenapa kau tidak ikut? Dia bilang gitu. Ada Kak, kendalaku begini-begini. Tidak bisa Dek, kau harus ikut. Dia bilang gitu. Lah, kenapa saya harus ikut? Begitu tuh. Pas temanku yang satu lagi ini, kau ada nggak dibilang begitu? Tidak ada. Terus saya pikir, lah kenapa cuma saya yang dibilang begitu kau harus ikut? Kan saya tidak bisa, saya bilang gitu. Pas lagi saya pergi ke lapangan, jumpa lagi kakak satu lagi, Dek kau nanti ikut ya, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama kakakku, Kak, saya harus wajib ikut, saya nggak bisa izin begini-begini, saya bilang gitu. Soalnya tadi saya pergi ke sini, saya nggak dibolehin, nggak ikut, dia bilang gitu. Ya sudah, ikuti saja, dia bilang gitu. Pas sudah malamnya, dipanggil Malam inaugurasi itu. Yang paling aktif ternyata saya pikir, berarti ini jawabannya kenapa saya tidak dibolehin, kenapa saya nggak dikasih, nggak ikut. Ternyata karena ini. Saya kasih tau sama aku, Kak, ternyata ini dikasih begini-begini. Saya bilang, pantasan, baguslah. Apa dibilang lalu ya, selamat ya, dia bilang gitu. Intinya saya jadi kayak lebih aktif lah sedikit, walaupun naik turun. Karena masih menyesuaikan dengan Iya. lingkungan kan? Introvert sih sebenarnya. Tidak. Nggak ada sih. Karena apa ya, belum ditahu tuh DP asli. Sekarang so barbar. Anjay. Enggak barbar itu cuman saja. Oke, jadi
untuk adik-adik nanti yang mau datang ke Universitas Widya Nusantara, bagaimana sih caranya kita untuk mengajak mereka supaya mau bergabung dengan kita, kayak lebih enak kok di sini, beda kok yang dari yang lain, di sini aja begitu. Bagaimana caranya untuk memotivasi adik-adik kita supaya mereka mau ke Universitas Widya Nusantara? Kalau dari saya pertama-tama sih tidak boleh paksa, dan cuman Ya. dari apa namanya, dari saya sendiri itu kayak di sini tuh fasilitasnya bagus, Ya. banyak, dan yang bagus-bagus, kayak contohnya fasilitasnya ada AC, gazebo, Ya, wifi, kayak ya. Nggak usah lumayan isi lengkap. paket lagi ya. Iya, sudah mungkin sudah satu paket, dan baru kayak SPP-nya bisa diangsur. Ya, bisa diangsur. Jadi nanti kalau buat adik-adik yang mau datang ke sini, yang mau kuliah di sini, jangan takut SPP-nya harus satu kali, nggak bisa diangsur. Dan juga kalau misalkan belum, kayak misalkan sudah ada tepat waktu segini, masih ada juga yang berdebat begitu tuh. Masih ada Tapi, sih lihat belum. cuman Belum mungkin langsung karena ini. ada alasannya mungkin yang Iya. harus apa namanya, Masih bisa ditoleransi sama iya. pihak kampus dan gitu. Oke guys, jadi kayaknya itu aja sih ya. Sudah banyak dari tadi sharing-sharing kita. Jadi kalau misalkan adik-adik yang mau datang ke Universitas Widya Nusantara atau mau tanya-tanya dulu bagaimana fasilitasnya, bagaimana biaya UKT-nya, atau bagaimana, bisa ditanya-tanya atau dihubungi nomor yang ada di kolom nanti. Oke, baik, itulah tadi sharing dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.